Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Fatimah Nur Aini, NIM 1908129. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai peran keluarga dengan pasien risiko bunuh diri di masyarakat. Ya, terima kasih. Izin Bu, perkenalkan, nama saya mahasiswa Desti Fatimah Nur Aini. Di sini saya dari kampus Tekes Karya Sadar. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai peran keluarga dengan pasien risiko bunuh diri. Untuk tujuannya agar Ibu tahu mengenai risiko bunuh diri itu apa. Apakah Ibu setuju? Ya. Nanti waktunya kurang lebih 15 menit ya Bu. Ya. Nanti Ibu mau minta di sini atau di mana ya? Di sini aja, Mbak. Oh ya udah kalau gitu. Bisa dimulai dari sekarang ya Bu? Ibunya sendirian di sini? Enggak, berdua sama suami saya. Oh ya udah. Kita mulai dari sekarang ya Bu. Apakah Ibu sebelumnya udah tahu mengenai bunuh diri itu apa? Setahu saya bunuh diri itu kayak memaksakan diri untuk mati, Mbak. Oh ya udah kalau gitu Ibu udah tahu sedikit ya. Berarti di sini saya akan menjelaskan itu bunuh diri itu apa. Ini saya membawakan leaflet mengenai peran keluarga dengan pasien risiko bunuh diri. Saya akan menjelaskan bunuh diri itu apa. Bunuh diri merupakan suatu tindakan secara sadar yang dilakukan oleh pasien untuk mengakhiri hidupnya. Kayak hatinya itu berkata, hatiku hancur, karena itu disebabkan karena dia itu mengalami depresi. Depresi itu disebabkan karena ada tekanan dari luar, sehingga dia merasa depresi itu karena diceraiin sama suaminya, atau karena dia cita-citanya tidak tercapai, sehingga mengakibatkan dia tertekan dan menimbulkan depresi. Dan adapun penyebab dari keduanya penyebabnya yaitu karena faktor obat-obatan. Kayak mengkonsumsi narkoba itu kan kalau dia berhenti kan mengakibatkan depresi dan mengakibatkan keinginan untuk melakukan bunuh diri juga. Dan ada pun yang ketiga, memiliki pemikiran bunuh diri. Jadi pikirannya itu terbawa oleh kayak ada yang bisikin sana, itu kayak suruh melakukan bunuh diri kayak gitu. Terus ada pun dikucilkan dalam masyarakat, terus pengalaman hidup yang negatif dan lain-lain. Dan ada pun dari tanda gejala dari bunuh diri yaitu perasaan malu terhadap diri sendiri, rasa bersalah terhadap diri sendiri, merendahkan martabat, terus gangguan hubungan sosialnya, misalnya dia itu menarik diri di masyarakat karena dia merasa malu, karena dia tidak bisa apa-apa. Terus kurang percaya diri juga bisa mencederai diri akibat harga diri rendah disertai harapan yang suram dan keinginan mengakhiri hidupnya. Dan adapun untuk peran keluarga dalam mencegah timbulnya ide untuk melakukan bunuh diri, yaitu yang pertama itu menerima pasien terus-menerus atau menemani pasien secara terus-menerus agar dia tidak merasa kesepian dan tidak melakukan keinginan untuk berpikiran yang negatif untuk melakukan bunuh diri itu. Yang kedua, menjauhkan benda-benda seperti pisau, kaca, pokoknya benda-benda yang tajam yang ada di sekitar pasien itu harus dihindari. Terus yang ketiga, memeriksa apakah pasien benar-benar sudah minum obat atau belum. Yang keempat, membantu pasien untuk selalu berbicara dengan orang lain,
Jangan mengikuti pasien jika pasien melakukan kesalahan. Yang keenam, memberikan kegiatan positif untuk mengisi waktu luang pada pasien. Yang ketujuh, memberikan pujian jika melakukan hal yang positif. Adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dikunjungi keluarga untuk kontrol pada pasien itu yaitu rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, kemudian puskesmas, praktek dokter jiwa, adapun psikolog atau psikiater. Dan adapun cara mengontrol resiko bunuh diri itu ada 4. SP1 yaitu seumpama si pasien itu berpikiran negatif terus. Nah, kita sebagai keluarga itu harus mengalihkan berpikiran negatif itu ke pikiran yang positif. Seperti ajak pasien itu mengaji. Jadi kita mengajak pasien itu mengaji agar dia tidak berpikiran negatif terus. Dan adapun SP2 yaitu mengajak hal yang positif lagi, yaitu seperti melakukan sholat 5 waktu. Terus yang SP3-nya itu melakukan kayak melakukan kegiatan seperti memasak atau bersih-bersih rumah, biar ada waktu untuk dilakukan kegiatan, biar pasiennya tidak melakukan sendirian dan mengakibatkan dia kayak mendapatkan kayak bisikan untuk melakukan bunuh diri. Dan adapun SP4 yaitu kita menggali apa yang keinginan pasien, kayak keinginan untuk membuat usaha kayak membangun toko atau berusaha mengenai kayak catering kayak gitu. Kita harus sebagai keluarga kita harus mendukungnya, dan kalau dia tidak berhasil tetap didukung dan sabar kayak gitu. Gimana Bu? Apakah Ibu sudah paham mengenai yang sudah saya jelaskan? Ya sudah. Coba Ibu sebutkan apa pengertian dari bunuh diri tadi. Yaitu tindakan yang sadar yang dilakukan oleh pasien untuk melukai dirinya sendiri atau mengakhiri kehidupannya. Oh bagus. Nah penyebabnya itu apa Bu? Bisa jadi depresi, kemudian kecanduan obat-obatan. Nah untuk tanda gejalanya masih ingat nggak Bu? Mungkin dia merasa malu, kemudian merasa bersalah sama dirinya sendiri. Kalau begitu Ibu sudah paham ya. Gimana Bu? Apakah ada pertanyaan? Iya, saya mau bertanya, kalau semisal emang ada anggota keluarga saya menunjukkan tanda dan gejala seperti itu, lalu saya harus gimana ya Mbak? Oh, kalau nanti keluarga Ibu mengalami gejala-gejala seperti itu, nanti Ibu coba deketin aja. Kalau semisal udah dideketin tapi masih mengeluh kayak gitu lagi atau menimbulkan gejala-gejala itu masih timbul lagi, nanti Ibu coba bawa ke itu pelayan kesehatan seperti rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, terus ada puskesmas, ada praktek dokter jiwa, kemudian bawa aja ke psikolog aja nanti keluarganya Ibu kalau masih menimbulkan gejala-gejala seperti itu. Gimana Bu? Apakah Ibu sudah paham? Iya. Terima kasih untuk waktu luangnya, untuk udah dikasih waktu untuk menjelaskan mengenai penulis ini. Nanti Ibu bisa digunakan di keluarganya atau memberikan materi ini ke tetangga atau yang membutuhkan. Ini saya kasih itu ya format leafletnya. Ya, Semoga makasih. bermanfaat bagi Ibu dan keluarga dan masyarakat di sekitar. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Ya. Makasih. Ya, sama-sama.